Di rumah sakit, Shin-ki, Min-hui, dan Dr. Zhu sedang rapat. Mereka membicarakan perihal proyek yang sedang Min-hui tangani, dan Min-hui meminta tolong Dr. Zhu untuk mencarikan pasien yang sesuai dengan proyek miliknya. Shin-ki yang melihat Dr. Zhu gitu dekat dengan Min-hui, langsung menjadi pembatas mereka berdua. Tak hanya itu, Shin-ki juga tidak membiarkan Dr. Zhu dan Min-hui menghabiskan waktu berdua di malam hari. Min-hui dan karyawannya masih tetap bekerja, saat itu Shin-ki juga ada di sana. Min-hui yang tidak tega melihat karyawannya kelelahan, langsung meminta mereka semua beristirahat. Shin-ki yang melihat pengorbanan Min-hui membuatnya sangat kagum, lalu pada saat mereka sedang mengurus beberapa berkas, malah membuat mereka saling berdekatan dan hampir saja Shin-ki mencium Min-hui. Tapi aksi itu gagal, sebab security datang mengecek ruangan karena listrik sedang padam. Kejadian tersebut membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kemudian di rumah, Kwon sedang bermain bersama Hardy. Tak lama kemudian Min-hui dan Shin-ki pun sudah pulang ke rumah. Terlihat jelas bahwa Shin-ki sangat dekat dengan anak lelakinya itu. Setelah itu, Min-hui masih melanjutkan pekerjaannya. Shin-ki pun menemui Min-hui sembari memberikan riwayat penyakit pasien yang dibutuhkan Min-hui. Betapa terkejutnya Min-hui saat mengetahui jika pasien tersebut adalah Shin-ki. Lalu Shin-ki pun menyuruh Min-hui untuk beristirahat sebab ia bukan Iron Man. Keesokan harinya, Shin-ki sedang berada di rumah sakit. Saat itu Hardy masih merayu Shin-ki agar ia mau melakukan pemeriksaan menyeluruh, namun Shin-ki menolaknya, dan akhirnya berkat rayuan Min-hui, membuat Shin-ki bersedia melakukan pemeriksaan itu, tapi Min-hui harus menemaninya di sana. Lalu mereka pun berada di ruangan pemeriksaan. Suasana itu membuat Min-hui mengingat perjuangan untuk sembuh, maka ia pun langsung memegang tangan Shin-ki, sebab Kwon juga melakukan hal yang sama, saat ia akan mengalami situasi seperti itu. Setelah selesai, lagi-lagi mereka bertemu dengan Dr. Zhu, dan Shin-ki langsung bersikap cuek padanya. Tak hanya itu, Shin-ki berakting agar Dr. Zhu keluar dari ruangannya, namun Min-hui malah ikut bersama Dr. Zhu, alhasil Shin-ki pun menjadi sangat kesal. Kemudian Shin-ki yang merasa suntuk karena sendirian memilih untuk keluar ruangan sembari melihat Min-hui, namun ia malah melihat Dr. Zhu sedang bersama seorang wanita alhasil membuat Shin-ki menguping pembicaraan mereka. Ternyata Dr. Zhu memang menyukai Min-hui, sedangkan wanita itu sangat menyukai Dr. Zhu. Dr. Zhu pun memergoki Shin-ki yang sedang menguping, dan ia langsung berterus terang jika ia memang sudah menyukai Min-hui dari 4 tahun lalu, akan kembali menyukainya. Shin-ki pun dengan tegas menjawab iya. Di sisi lain, Min-hui sudah kembali ke ruangan dengan membawakan sebungkus coklat, namun pada saat Shin-ki kembali ia melihat Min-hui yang sedang tertidur. Dan sebungkus coklat yang ada di meja lalu Shin-ki pun memindahkan posisi tidur Min-hui. Hal itu membuat Min-hui terbangun, tapi Shin-ki tetap pura-pura tidak mengetahuinya, sampai akhirnya Min-hui benar-benar terbangun, dan Shin-ki pun berterima kasih atas coklat yang diberikan Min-hui untuknya. Saat itu, adalah saat yang sangat menegangkan bagi Min-hui, sebab ia sedang menantikan keputusan terakhir perihal investasi proyek miliknya. Alhasil Min-hui pun mendapatkan kabar gembira dari Shin-ki karena investasi itu akhirnya disetujui. Lagi-lagi Shin-ki malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lalu mereka pun ingin merayakan hari bahagia itu, dan pastinya juga bersama Kwon. Kemudian Shin-ki langsung bersiap-siap dan Hardy yang selalu setia membantu Shin-ki. Tak hanya itu, Shin-ki juga sampai membeli sendiri hadiah yang akan diberikan untuk Min-hui. Di sisi lain, Chow sedang menunggu Min-hui, sebab ia ingin memperkenalkan pacar barunya pada Min-hui. Namun saat Min-hui berada di lift untuk menemui Chow, ada seorang pria yang melecehkan seorang wanita lantas saja membuat Jihan langsung membalasnya. Akhirnya Min-hui dan Jia-jun memberikan pria itu pelajaran. Kejadian itu menjadi awal perkenalan Jia-jun kekasih Chow dengan Min-hui. Di malam hari, Shin-ki sedang grogi hanya perihal hadiah yang akan dia berikan pada Min-hui, sampai-sampai membuatnya panik saat Min-hui dan Kwon baru sampai di sana. Malam itu pun menjadi malam yang sangat berbahagia bagi mereka. Setelah selesai, Min-hui dan Kwon pun keluar dari restoran itu, namun pada saat Min-ho sedang menerima telepon, Kwon langsung menghilang. Alhasil Shin-ki dan Min-hui menjadi sangat funny. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan Kwon. Ternyata Kwon sedang berada di sebuah toko baju, sebab ia ingin memberikan Min-hui hadiah seperti Shin-ki, yang juga memberikan hadiah pada Min-hui.
Tapi Minhui sudah sangat histeris, karena ia sangat takut kehilangan Quan. Lalu Quan dan Shin Qi pun membantu menenangkan Minhui. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Di rumah Minhui dan Shin Qi saling berterima kasih, sebab mereka sama-sama berlaku baik pada Quan. Sampai akhirnya, Minhui mengatakan bahwa mereka akan bisa melupakan masa lalu, dan merawat Quan bersama sebagai orang tua. Lalu Minhui pun memegang tangan Shin Qi, yang akhirnya membuat mereka terlihat lebih akrab. Keesokan harinya, Minhui melihat sebuah kemeja putih beserta bekas lipstik yang tergantung di kamar Quan. Kemeja itu adalah milik Shin Qi. Alhasil Minhui pun berniat untuk memberikan hadiah pada Shin Qi. Kemudian Minhui pergi ke perusahaan Blue Jay. Ia ingin bertemu dengan Shin Qi untuk memberikan sebuah hadiah. Namun suasana hati Minhui langsung berubah saat ia melihat sebuah surat di meja Shin Qi. Ternyata surat tersebut tentang gugatan hak asuh anak. Dengan mata yang berkaca-kaca, Minhui langsung mengingat semua perlakuan Shin Qi padanya. Di sisi lain, Shin Qi juga baru mengetahui perihal surat gugatan hak asuh anak tersebut, dan ia tidak menyetujuinya, sebab surat tersebut bukan dibuat oleh Shin Qi namun dibuat oleh ketua dewan. Shin Qi pun langsung meminta Hardy untuk membatalkan gugatan tersebut. Namun apa boleh buat, Minhui sudah terlanjur mengetahuinya dan ia sudah langsung berpikir jika semua itu memang ulah Shin Qi. Alhasil Minhui pun sangat kecewa pada Shin Qi, dan ia meluapkan amarahnya pada Shin Qi. Sebab Minhui tidak akan pernah rela jika ada seseorang yang ingin memisahkan Quan dari dirinya. Minhui juga sudah tidak mempercayai semua penjelasan Shin Qi. Di rumah Quan terus menanyakan Shin Qi pada ibunya, sampai membuat Minhui memarahi Quan, karena terbawa emosi. Namun masih terus berusaha membuat Quan mengerti, agar tidak menanyakan Shin Qi. Pada tempat yang berbeda, Shin Qi malah tidak bisa tidur, dan ia dikejutkan dengan keberadaan Hardy. Keberadaan Hardy itu, setidaknya membuat Shin Qi mampu meluapkan isi hatinya. Keesokan harinya, Minhui meminta izin cuti, sebab ia sedang kurang sehat. Lalu di rumah sakit Shin Qi sedang menunggu kedatangan Minhui, karena ia tidak bisa menghubunginya. Tak berselang lama Chow pun ada di sana, dan ia sengaja memberitahu Dr. Zhu jika Minhui sedang kurang sehat. Lalu Chow memintanya untuk menemui Minhui. Shin Qi yang mengetahui hal tersebut, merasa tidak terima lalu ia pun ikut untuk melihat keadaan Minhui. Sesampainya di sana, Minhui hanya memperbolehkan Dr. Zhu masuk ke dalam rumah dan tidak memperdulikan Shin Qi. Saat itu Minhui menceritakan masalah antara dirinya dan Shin Qi pada Dr. Zhu. Saat itu Shin Qi sedang termenung, bahkan ia meminta Hardy untuk mengganti perabotan yang ada di rumahnya. Semua itu terjadi karena masalah yang sedang ada pada dirinya dan Minhui. Tak lama kemudian Quan menelpon Hardy, sebab nomor Shin Qi sudah tidak ada di ponsel Minhui. Akhirnya Shin Qi pun bisa berbicara pada Quan. Lagi-lagi ia menjadikan Quan sebagai perantara ia berbicara dengan Minhui. Di malam hari, Quan kembali menelpon Shin Qi. Saya itu Quan curiga jika Minhui dan Shin Qi sedang bertengkar, sampai Quan tidak habis pikir dengan tingkah orang dewasa, sebab suka membohongi perasaannya sendiri. Akhirnya Minhui mencoba menjelaskan perihal masalah mereka berdua pada Quan, yang mengharuskan Shin Qi kembali ke rumahnya untuk sementara waktu. Tapi Quan akan tetap bisa bertemu dengan Shin Qi dan bermain bersamanya. Di perusahaan Bai'an, Minhui mendapatkan kabar dari Chow, jika ia diundang untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi AI. Minhui pun merasa senang, sebab itu adalah salah satu cara agar proyeknya dikenal banyak orang, dan mendapat dukungan. Tak hanya itu, ia juga bisa membawa Quan liburan bersamanya. Keesokan harinya, Shin Qi sedang ingin menemui Minhui di perusahaannya, namun Minhui tidak ada di sana, sebab ia sudah pergi ke Shanghai untuk menghadiri konferensi AI. Minhui lebih dulu berangkat karena ia ingin liburan bersama Quan. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Shin Qi ingin menyusul mereka. Di perjalanan menuju Shanghai, Minhui dan Quan diperlakukan sangat istimewa selama di pesawat, bahkan sesampainya mereka di hotel. Namun ketika di hotel Minhui sudah menyadari jika semua itu adalah olah Shin Qi, maka ia pun menolak kamar mewah yang diberikan untuknya dan Quan. Tak berselang lama Shin Qi juga sampai di hotel yang sama dengan Minhui. Saat itu ia berniat ingin menemui Minhui dan Quan, namun tak disangka ada seorang wanita yang menghampiri Shin Qi, bahkan sampai menciumnya. Kejadian itu pun dilihat oleh Minho dan Quan. Karena tidak mau terjadi kesalahpahaman, Shin Qi pun mencoba menjelaskan pada Minhui, yang akhirnya dibantu oleh wanita tersebut.
Ternyata wanita itu adalah kakak Shinki yang bernama Cindy, ketua Dewan Anggi. Akhirnya mereka pun duduk bersama. Cindy terlihat sangat ramah dengan Kwon dan Minhui. Ia bahkan memuji kecantikan Minhui serta imutnya putra Shinki. Semua tingkah Kwon sangat membuat Cindy terpukau, lalu Cindy pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Kemudian makan malam itu pun berjalan dengan lancar, dan mereka terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena Minhui yang salah paham oleh perkataan Cindy. Saat itu Cindy salah mengatakan sebuah peribahasa, dan ia juga malah mengatakan jika mereka bisa untuk mengurus Kwon. Hal tersebut membuat Minhui marah dan langsung membawa Kwon pergi dari sana. Di kamar hotel, Minhui sedang mengeringkan rambut Kwon, dan saat itu Kwon merasa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Kwon pun membuat Minhui tenang, sebab Kwon yang mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Minhui, dan akan selalu bersama ibunya. Kwon akan bersedia tinggal bersama Shinki jika Minhui juga ikut bersamanya. Saat itu Shinki ingin bertemu dengan Minhui, namun ia lebih dulu disambut oleh Kwon, langsung meminta Shinki untuk membujuk ibunya, sebab ia tahu mereka sedang tidak baik-baik saja. Ternyata Shinki ingin memberikan sebuah pencabutan gugatan hak asuh anak, namun Minhui masih sedikit tidak percaya sebab Shinki sudah melakukan banyak hal untuk Kwon, tapi Shinki sudah menyadari jika Kwon tidak akan bisa berpisah dengan ibunya, apalagi diminta untuk memilih antara ayah dan ibu. Lalu Minhui pun melihat isi surat tersebut, dan ia menyetujuinya. Keesokan harinya, Kwon dan Minhui akan berjalan-jalan, namun Kwon ingin berkemah, sebab Minhui yang sudah pernah berjanji padanya. Akhirnya Kwon mengadu pada Chow. Tak berselang lama sebuah mobil pun datang beserta perlengkapan kemah. Di dalamnya saat itu Chow mengatakan, bahwa semua itu adalah kejutan yang ia berikan. Kwon pun merasa sangat senang selama di perjalanan. Sesampainya mereka di tepi pantai, Minhui mulai curiga pada Chow, sebab Chow yang tidak mengetahui barang-barang yang ia siapkan untuk mereka, ditambah lagi tiba-tiba Shinki juga ada di sekitaran pantai, dan bertemu dengan mereka. Tapi karena hal itu membuat kebahagiaan Kwon terasa sangat lengkap, bahkan tidak disadari Minhui juga ikut bahagia walaupun sedikit gengsi. Setelah selesai berkemah, mereka pun kembali ke hotel. Kwon yang sudah tertidur terpaksa dibawa Shinki ke kamarnya, sebab Minhui yang harus menemui Chow, karena saat itu Chow sedang galau. Kemudian Minhui pun menjemput Kwon ke kamar Shinki, namun mereka sedang asyik bermain, alhasil Minhui menunggu mereka bermain selama setengah jam, sembari mengerjakan bahan untuk konferensi AI, tapi malah tertidur. Shinki yang melihat Minhui tertidur, langsung membawanya ke kamar untuk istirahat dengan nyaman. Saat itu, Shinki akan mencium Minhui, tapi aksinya gagal sebab gerak tubuh Kwon yang mengejutkan mereka berdua, alhasil mereka pun menjadi salah tingkah. Hari itu, adalah hari konferensi AI dimulai, Minhui pun disemangati oleh Kwon dan Shinki. Tak hanya mereka, Pa Cheng dan Lin juga ada di sana. Saat itu, mereka lagi-lagi terlihat seperti mempunyai niat yang jahat pada Minhui. Benar saja, tiba-tiba ketua panitia memberitahu Minhui, jika presentasi proyeknya terpaksa dibatalkan, dan bisa saja tetap dilakukan namun pada sesi terakhir. Mengetahui hal tersebut, membuat Minhui kecewa, namun tidak membuatnya patah semangat. Shinki yang menyadari hal tersebut langsung mengkhawatirkan Minhui, dan ingin membantunya namun Minhui masih bisa mengatasi sendiri masalah itu. Benar saja, di akhir sesi, Minhui berhasil menarik perhatian semua orang, dan melanjutkan presentasinya proyek. Yang dijelaskan oleh Minhui itu pun, membuat semua orang terpukau, termasuk Shinki dan Cindy. Bersambung ke part berikutnya. Jangan lupa, like, share, dan subscribe.